Dan pemirsa terkait dengan bencana kelaparan di Maluku Tengah. Kelaparan dan lusuh. 2 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. 19 jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Wilayah yang dihuni warga kampung. Hal tersebut dilakukan, maka Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 berada di angka rentang 3,5-4%, namun terdapat resiko juga yang kembali menghambat perekonomian dunia. Selain dari resiko varian COVID-19 yang baru yaitu Omicron, terdapat juga resiko global yang meningkat yang ditandai dengan percepatan tapering of Amerika Serikat, meningkatnya tekanan inflasi global, serta perlambatan ekonomi di Cina. Kemiskinan di Indonesia adalah masalah yang selalu dihadapi oleh pemerintah. Kemiskinan dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Konsumsi dan Pengeluaran Modul KP pada periode Maret dan September. Indonesia mengalami naik turun dalam jumlah kemiskinannya. Menurut peneliti Sigma PHI Muhammad Islam menilai bahwa terdapat 6 indikator untuk mengukur kemiskinan yang terjadi. Keenam hal tersebut ialah kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum, dan perumahan. Selain itu, jika memasukkan sejumlah indikator tersebut, terdapat 51,8% penduduk Indonesia masuk dalam kategori hidup tidak layak. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kemiskinan akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan dan ekonomi Indonesia, khususnya untuk generasi mendatang. Kita dapat memahami bahwa kemiskinan berkontribusi terhadap kelaparan karena keduanya saling berkaitan. Efeknya pun berhubungan erat dengan hasil kesehatan dan malnutrisi. Dampak dari kelaparan itu sendiri dapat berupa meningkatnya rentanan terhadap penyakit, kecacatan, kehilangan semangat hidup, apatis terhadap kondisi fisik, dan adanya kekurangan dalam pengeluaran untuk konsumsi. Makanan pokok juga yang dapat menyebabkan peningkatan kematian karena banyak orang Indonesia yang mati kelaparan. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada Maret 2021 sejumlah 1.113,76 ribu orang dalam sebesar 12,84% dari total penduduk. Terdapat lebih dari 10% dari total penduduk Sumatera Selatan yang miskin terbilang cukup banyak. Jika banyak penduduk miskin di Sumatera Selatan, tentunya banyak pula penduduk yang kesusahan untuk mendapatkan makanan. Contohnya saja kasus yang terjadi di Muara Enim pada tahun 2020 lalu. Berdasarkan fakta pada portal berita Liputan 6, terdapat 2 anak yang tinggal di Desa Sabau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim diduga mengalami kelaparan yang cukup serius. Kondisi mereka baru terungkap ketika anggota TNI dan Polri memberikan bantuan kepada warga terdampak COVID-19. Dari kasus tersebut dapat menjadi bukti bahwa masih ada masyarakat Sumsel yang menderita kelaparan. Untuk sekedar mencari makan sesuap nasi pun sulit. Pemerintah harus memperhatikan kondisi yang tidak diinginkan ini dengan memberikan solusi yang dapat menghempas kelaparan. Dari fakta dan data tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia masih memiliki penduduk yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Kelompok ambisius memberikan inovasi baru berkaitan dengan penanganan tingkat kelaparan di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus sebagai bentuk tolong-menolong bagi sesama manusia terhadap mereka yang membutuhkan melalui tempat penyaluran bantuan yang bernama Sriwijaya Free Kitchen. Sriwijaya Free Kitchen atau SFK atau Dapur Gratis Sriwijaya merupakan tempat sederhana dengan konsep budaya masakan khas daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertempatan di salah satu lokasi di Sumatera Selatan yang bertujuan untuk membagikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan. Masyarakat yang masih merasakan kelaparan dapat berkunjung ke Sriwijaya Free Kitchen untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Konsep bangunan Sriwijaya Free Kitchen atau SFK yaitu merupakan dapur sederhana berbentuk kubus berwarna kuning. Warna kuning melambangkan keagungan Sriwijaya dan warna khas dari Universitas Sriwijaya dengan menyajikan makanan khas yang menjadi keunikan dari Sriwijaya Free Kitchen. Pada bagian atas bangunan Sriwijaya Free Kitchen terdapat nama dapur ini, yaitu Sriwijaya Free Kitchen. Pada saat masyarakat datang ke SFK, yang pertama kali mereka lihat adalah nama dari dapur ini yang berada di atas bangunan ini. Lalu, mereka akan melihat lemari makanan yang sudah berisi masakan-masakan khas Sumatera Selatan, yang tentunya aman untuk mereka konsumsi. Masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkan makanan dan minuman tersebut secara gratis. Di balik lemari masakan terdapat meja makan dengan beberapa kursi untuk mereka yang ingin makan langsung di Sriwijaya Free Kitchen ini. Namun, mereka dapat juga membungkus masakan tersebut apabila ingin dibawa ke rumah. Di belakang sekali terdapat dapur kotor tempat para mahasiswa dan masyarakat setempat memasak makanan ini.
Universitas Sriwijaya diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam keberlangsungan inovasi dapur gratis ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi perekonomian dan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia yang tidak merata. Upaya mahasiswa adalah menggerakkan dapur gratis ini agar bermanfaat bagi masyarakat yang menderita kelaparan, mulai dari mengumpulkan dana, memasakkan masakan dan membagikannya kepada masyarakat. Masyarakat sekitar lokasi Sriwijaya Free Kitchen ini juga dapat berpartisipasi dalam menghidupkan Sriwijaya Free Kitchen, seperti menyumbangkan bahan makanan atau memberikan sesuatu berupa makanan yang sudah dimasak untuk mengisi lemari Sriwijaya Free Kitchen, agar nantinya dapat dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Kesimpulan dari penciptaan inovasi Sriwijaya Free Kitchen atau SFK ini memiliki tujuan meminimalisir tingkat kelaparan di Indonesia, terutama Provinsi Sumatera Selatan, meminimalisir angka kemiskinan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia, membantu mengurangi tingkat kelaparan yang tidak merata, mensejahterakan masyarakat di Indonesia, meningkatkan rasa syukur antar sesama sekaligus sebagai sarana edukasi yang memperkenalkan berbagai jenis makanan khas dari Sumatera Selatan kepada masyarakat. Inovasi ini juga kami jadikan upaya untuk membantu perwujudan Sustainable Development Goals, yaitu pada poin nomor 2, No Hunger atau tanpa kelaparan, yang merupakan perwujudan agar tidak ada seorang pun yang mengalami kelaparan, kekurangan gizi, maupun mengalami malnutrisi.